Saya adalah seorang yang bernyanyi dengan lembut di gereja dan mencoba mengikuti jejak orang lain sehingga saya tidak mengalihkan perhatian orang lain dalam ibadah mereka. Dan ketika saya pertama kali bernyanyi dengan suara keras, saya merasa harus melihat sekeliling saya untuk memastikan tidak ada orang yang berada dalam jarak 100 yard dari saya. Mungkin kamu mengerti perjuangan saya dengan mengatasi kesadaran sendiri. Ayah saya sungguh sangat mengerti akan hal ini. Saat beliau kelas 6, kelasnya sedang bersiap menyanyikan lagu-lagu Natal sebagai bagian dari sebuah pertunjukan musikal. Semua orang senang menjadi bagian dari perayaan Natal. Untuk mempersiapkan acara tersebut, guru mendengarkan setiap anak bernyanyi. Saat itu giliran ayah saya. Dia bernyanyi dengan sukacita, tetapi gurunya meringis dan berkata, "Jim, kamu tidak perlu masuk ke kelompok." Sungguh sebuah celaan secara terang-terangan. Kelompok tidak ada. Sebagian besar terdiri dari para atlet yang tidak membuat catatan musik. Mereka memiliki otot yang besar dan pita suara yang tidak biasa. Mereka tidak bernyanyi, mereka mendengus dan mengeram. Lalu, gurunya memberitahu ayah saya dan teman-temannya bahwa saat musikal Natal, mereka harus menggerakkan mulut mereka dan berpura-pura menyanyi tanpa ribut. Itu adalah kelompok. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin membahas tentang supaya jangan malu memuji Tuhan, bernyanyilah karena Tuhan senang dengan pujianmu. Mari kita buka di dalam Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya." Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Beberapa tahun yang lalu saya melakukan sesuatu yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Saya mulai menyanyikan mazmur kesukaan saya sesuai dengan irama saya sendiri. Dan saya sangat terkejut melihat betapa hal ini memberkati saya. Mengangkat roh saya kepada Tuhan, memperdalam kehidupan doa, membuka cakrawala wawasan baru yang luas, dan membuat wajah saya tersenyum. Saya menemukan bahwa menyanyilah sebuah mazmur dimanapun saya berada. Saat mandi, ketika berada di tangga, di mobil, di taman, atau mengantri, membawa saya kepada tempat yang indah untuk memuji Tuhan. Dan ini benar bahwa ketika saya sedang berkecil hati, cemas, bosan ataupun frustasi, dan merasa kesepian, saya lakukan hal ini. Untuk menghargai pentingnya nyanyian mazmur bagi saya, kalau perlu tahu bahwa saya sangat resisten untuk melakukan ini, karena saya tidak tahu bagaimana menyanyi dengan benar. Saya adalah seorang yang bernyanyi dengan lembut di gereja, dan mencoba mengikuti jejak orang lain sehingga saya tidak mengalihkan perhatian orang lain dalam ibadah mereka. Dan ketika saya pertama kali bernyanyi dengan suara keras, saya merasa harus melihat sekeliling saya untuk memastikan tidak ada orang yang berada dalam jarak 100 yard dari saya. Mungkin kamu mengerti perjuangan saya dengan mengatasi kesadaran sendiri. Ayah saya sungguh sangat mengerti akan hal ini. Saat beliau kelas 6, kelasnya sedang bersiap menyanyikan lagu-lagu Natal sebagai bagian dari sebuah pertunjukan musikal. Semua orang senang menjadi bagian dari perayaan Natal. Untuk mempersiapkan acara tersebut, guru mendengarkan setiap anak bernyanyi. Saat itu giliran ayah saya. Dia bernyanyi dengan sukacita, tetapi gurunya meringis dan berkata, "Jim, kamu tidak perlu masuk ke kelompok."
Sungguh sebuah celaan secara terang-terangan. Kelompok tidak ada. Sebagian besar terdiri dari para atlet yang tidak membuat catatan musik. Mereka memiliki otot yang besar dan pita suara yang tidak biasa. Mereka tidak bernyanyi, mereka mendengus dan mengeram. Lalu, gurunya memberitahu ayah saya dan teman-temannya bahwa saat musikal Natal, mereka harus menggerakkan mulut mereka dan berpura-pura menyanyi tanpa ribut. Itu adalah kelompok. Sayangnya, ayah saya mendapat pesan bahwa nyanyian kepada Kristus tidak menyenangkan, sehingga dia tidak boleh melakukannya. Jelas, Yesus tidak akan pernah melakukan hal itu. Ia tidak akan menurunkan orang ke grup. Saya harap kamu tahu bahwa janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Ketika kita menyanyikan pujian kepada Tuhan, Ia tidak mengkritisi kemampuan musik kita. Ia mendengarkan hati kita dan menikmati cinta yang kita nyanyikan untuknya. Anda bisa buka ayat ini dalam Yesaya 29 ayat 13. Saat kita menyampaikan penghargaan dan kekaguman kepada Tuhan, Ia merasa diberkati akan hal tersebut. Ia melihat itu adalah ibadah kita kepadanya. Bagaimana saya, seorang pria yang bersedia menyanyikan mazmur di depan kelompok beberapa orang? Bagaimana saya mengatasi penolakan dan kesadaran diri saya? Suatu ketika saya diejek karena kemampuan bernyanyi saya yang sangat buruk. Tetapi saya baik-baik saja dengan menerima kritik ini, karena saya tahu bahwa saya berkenan kepada Tuhan saya. Apa yang memberi saya keberanian untuk mempersembahkan diri saya untuk menyanyikan mazmur setiap hari? Beberapa kata-kata tua. Tahun 1728, William Law adalah satu pria handal dalam menyatakan devosi kepada Tuhan, menulis kata-kata yang memukau jiwa, yang selamanya mengubah cara saya berdoa. Tidak ada orang yang begitu membersihkan jalan bagi doa-doamu. Tidak ada orang yang begitu mampu memancarkan kebodohan hati. Tidak ada yang begitu memurnikan jiwa dari ratapan dan nafsu kecil. Tidak ada yang begitu membuka surga atau membawa hatimu selain kamu sendiri. Mereka menciptakan rasa senang kepada Tuhan. Mereka membangun hasrat ilahi. Mereka mengajarkan cara meminta, dan mereka menang bersama Tuhan untuk memberi. Mereka menyalakan api suci. Mereka mengubah hatimu menjadi sebuah altar. Mereka mengubah doa-doamu menjadi dupa dan membawa mereka sebagai bau harum ke takhta karunia. Selama 3000 tahun, umat Allah telah berdoa dan menyanyikan mazmur sehari-hari, baik secara korporat ataupun secara pribadi, melewati 150 mazmur secara teratur. Biasanya hal ini terjadi dalam 2 bulan atau kurang. Sampai dengan generasi saat ini, cobalah berdoa dengan mazmur. Bernyanyilah bagi Tuhan. Kamu akan bertumbuh di dalam kehidupan doamu. Kamu bakal terhubung dengan Yesus Kristus karena Ia ada dalam setiap nubuatan mazmur, pengalaman manusia, dan kebenaran. Dan lakukanlah segala puji-pujian itu kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan pandang kiri kananmu dan orang-orang di sekitarmu, tapi fokuslah terhadap Tuhan. Maka kamu akan merasakan suatu perbedaan di dalam dirimu. Saat ini saya mengajak saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Apa saja yang baru kami dengarkan, biarlah itu Tuhan menjadi hikmat di dalam hidup kami. Dan biarlah apapun yang kami lakukan di dalam Engkau, kami lakukan dengan ketulusan hati kami. Berkati ya Bapa, buat mereka yang selalu mendengarkan segala kebenaran firman-Mu. Berkati hidup mereka, jaga mereka dimanapun mereka berada. Dan biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri segala apa yang kami lakukan hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Allah Bapa kami. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudaraku,
Demikianlah pembahasan saya di dalam memuji dan mengagungkan Tuhan dalam hidup kita. Lakukanlah itu dengan segenap hatimu. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.